Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di materi penyembelihan hewan, akikah dan kurban. Sebelum kita mulai materi penyembelihan hewan, akikah dan kurban, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum belajar agar berkah ilmu yang akan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Pada materi kali ini akan dijelaskan pengertian penyembelihan hewan, tata cara penyembelihan hewan, pengertian atau dalil nakli terkait tentang penyembelihan hewan, pengertian akikah dan kurban, serta dasar hukumnya, menjelaskan syarat-syarat akikah dan kurban, menjelaskan perbedaan antara akikah dan kurban, menyebutkan dalil nakli terkait dengan akikah dan kurban, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan akikah dan kurban, memperagakan penyembelihan hewan akikah dan kurban di depan kelas. Biasanya kalau tahun kemarin kakak kelas kalian yang sebelumnya gitu ya, atau alumni melaksanakan penyembelihan hewan itu di luar. Nanti ibu siapkan ayam beserta pisaunya, lalu dibantu oleh Pak Haji Nur Rohim atau Pak Saher untuk membantu bagaimana tata cara menyembelih hewan yang baik. Pertama, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penyembelihan hewan. Menurut bahasa menyembelih artinya baik dan suci. Kalau hewan sebelum dimakan kita sembelih dengan nama Allah, hewan tersebut akan baik dan suci. Asalkan hewan tersebut halal ya. Karena kadang ada hewan yang halal, tapi karena cara penyembelihannya tidak halal atau tidak menyebutkan nama Allah atau syarat-syarat yang lain tidak dilaksanakan, itu akan haram binatang tersebut untuk dimakan. Karena tata caranya itu tidak halal. Selanjutnya, penyembelihan hewan adalah memotong binatang dengan alat yang tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dan jalan makan, bukan dengan kepala dan badan sampai pisah ya. Cara tersebut agak sampai mati agar halal untuk dimakan. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hewan yang disembelih yaitu surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Kedua, rukun dan syarat menyembelih hewan. Orang yang menyembelih syarat yang pertama agama Islam. Kalau dia bukan Islam tidak boleh ya, haram nanti makanannya itu ya. Yang kedua, berakal sehat. Ketiga, menyembelih dengan sengaja. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Yang kelima, bisa melihat atau tidak. Selanjutnya, hewan yang disembelih syaratnya masih dalam keadaan hidup atau halal dan halal untuk dimakan. Maksudnya masih dalam keadaan hidup itu contohnya misalkan ada ayam. Kalian punya ayam. Tiba-tiba ayam tersebut tertabrak oleh motor. Terus mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Terus karena kalian merasa, sayang ini ayam, sudah saya rawat gitu ya, atau misalkan sudah kalian beri makan sampai besarnya gitu ya, memang sudah ada niat kamu sudah untuk memotongnya, tapi karena sudah kelindes sampai mati, terus kamu bilang sayang, gak apa-apa, belum 5 menit cina gitu, kamu sembelih, itu haram ya, karena sudah mati, sudah jadi bangkai meskipun belum 5 menit, terkecuali ayam tersebut masih ada tanda-tanda kehidupan, terus kalian buru-buru untuk menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, insya Allah akan menjadi halal.
Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, bendanya harus tajam dan dapat melukai, tidak boleh berkaratan atau bergerigi ya, karena itu akan menyakiti si hewan tersebut. Yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Tidak boleh terbuat dari kuku, gigi, ataupun tulang. Alat untuk menyembelihnya ya. Bagian tubuh yang disembelih. Yang pertama, binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasannya dan urat saluran makannya. Ya, yang tadi Ibu bilang gak boleh sampai terlepas kepala sama badannya. Binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, penyembelihannya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Contohnya misalkan bapak kamu tuh yang berburu misalkan, tapi kalau ini ya, kalau lagi berburu posisinya dan benar-benar tidak ada makanan yang selain makanan yang ada di kita, kayak misalnya ayam itu, kambing yang bisa disembelih secara baik dan layak gitu ya, itu boleh disembelih di bagian mana saja. Tapi sebelum menembak misalkan menyebut nama Allah. Selanjutnya, bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang yang didapatkan dalam keadaan mati dari dalam perutnya induknya, setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Ini contohnya ikan ya. Tata cara penyembelihan hewan. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ketiga, memotong dua urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makan dan pernafasan. Ketika akan menyembelih, menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dalam surat Al-An'am 121, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Lalu hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Ketiga, menyembelih sampai putus lehernya. Tidak putus, nggak boleh, makruh sampai putus, sampai seleher-lehernya juga tidak boleh ya, makanya harus baik. Yang keempat, mematahkan atau memenggal leher, dipatahin tuh, diberketakin gitu ya sampai mati, itu nggak boleh. Atau tadi mengulitinya sebelum benar-benar mati. Contohnya misalkan kayak di kita tuh ya, ada aja yang mau menyembelih hewan ayam misalkan, si bulu-bulunya teh dicabutin dulu, itu teh tidak boleh ya. Yang selanjutnya, materi tentang akikah. Akikah artinya memotong bulu atau rambut anak yang baru lahir. Akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuannya itu. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi ayah dari anak-anak tersebut atau orang-orang yang wajib menafkahinya. Dalilnya dari Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ketentuan hewan akikah. Jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk perempuan itu 1 ekor. Keadaan kambing itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, tidak cacat, dan sebaiknya jantan atau laki-laki sudah cukup umurnya, yaitu berumur 1 tahun lebih atau yang pernah berganti gigi. Atau kambing biasa atau kambing Jawa itu sudah berumur 2 tahun. Tata cara penyembelihan akikah
tidak jauh berbeda ya yang tadi dijelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan. Hanya saja waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan pada hari ke-7 saat dari kelahiran anak. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga, waktu menyembelih sunnah membaca Bismillahi Allahu Akbar, salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan membaca doa, ya Allah, akikah ini adalah karuniamu dan aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, ini adalah akikah dari anakku yang bernama, terimalah ya Allah. Yang selanjutnya, daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Adapun kalau misalkan masih mentah juga tidak apa-apa. Hikmah akikah sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dini. Menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya itu ya. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan antara tetangga, dan yang kelima, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir dan miskin. Selanjutnya, materi tentang kurban. Kurban, dekat atau mendekati. Kurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau pada hari raya tasyrik dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Penyembelihan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut al-udhiyah. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan. Hukum kurban, pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Apabila mampu tetapi tidak mau melaksanakannya, hukumnya makruh. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan karunia-Mu kepadamu yang sangat banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Syarat hewan yang dijadikan kurban yang pertama yaitu cukup umur. Batas minimal umur hewan ternak untuk berkurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hewan kurban itu unta, sekurang-kurangnya umurnya 5 tahun. Kedua, jika sapi sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jika domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau yang sudah berganti gigi. Yang keempat, kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Tidak cacat, tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, dan tidak juga kurus. Waktu penyembelihan hewan yang pertama itu tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha setelah melakukan sholat. Kedua bisa juga tanggal 11, 12, dan 13 atau pada hari tasyrik. Jika dilaksanakan lebih dari tanggal ini, maka hewan tersebut bukan menjadi hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban: berniat memotong kurban, binatang dihadapkan ke arah kiblat, membaca basmalah, membaca takbir Allahu Akbar, baca doa kurban agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurban ya. Biasanya kalau yang kurban suka nonton tuh, terus sambil baca doa ya. Hikmah kurban dalam kehidupan: yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, wujud kesetia kawanan dan kepedulian sosial. Yang keempat, mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kelima, melatih kesabaran dan jiwa rela berkurban. Yang keenam, turut serta memperhatikan gizi masyarakat. Ini salah satu contoh gambar saat Idul Kurban. Nah, selanjutnya uji kompetensi pemahaman materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalian isi ya. Ini tentang ketentuan penyembelihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua tentang akikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini soal, kalian isi ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.